وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk bermajlis kembali di tempat yang mulia ini melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salaf fi Kaifiyati At-Ta'amul Ma'al Inhirafat Al-Aqadiyah wal Manhajiyah, atau bagaimana metode para salaf dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang beberapa contoh ya penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah akidah dan manhaj, di mana pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan penyimpangan kaum Khawarij yang mereka menganggap bahwa pemimpin apabila tidak dipilih dengan cara yang syar'i maka dia tidak sah untuk didengar dan ditaati. Ini sudah kita bantah pada pertemuan yang lalu bahwa Ahlus Sunnah meyakini ya, seorang pemimpin itu sah sebagai pemimpin dengan salah satu dari dua cara, dengan cara yang syar'i ataupun dengan cara yang tidak syar'i. Cara yang syar'i seperti misalnya dengan dipilih langsung oleh pemimpin sebelumnya, atau yang dikenal dengan istilah waliul ahd, di mana pemimpin sebelumnya menunjuk penggantinya. Ini cara yang syar'i. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq menunjuk siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian juga dengan cara musyawarah, pemimpin menunjuk beberapa orang untuk bermusyawarah menentukan siapa di antara mereka yang menjadi pemimpin. Ini cara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menunjuk 6 orang Dewan Syura yang sampai akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah ketika itu. Maka ini cara yang syar'i. Adapun cara yang tidak syar'i adalah dengan cara menggulingkan pemimpin yang telah ada, dilengsarkan, baik melengsarkannya itu dengan senjata ya atau kudeta, atau melengsarkannya dengan paku. Ya, kalau dengan paku. Nah, ini cara yang tidak syar'i. Namun meskipun cara yang tidak syar'i, namun apabila sudah terpilih seorang pemimpin dan dia adalah seorang muslim, maka dia sah menjadi pemimpin, sah menjadi ulil amri. Ya, kalau di negeri kita yaitu Bapak Prabowo hafizahullah ta'ala. Ya, maka beliau adalah pemimpin ulil amri yang berlaku ayat-ayat atau hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepadanya.
Seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ya, berlaku juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, 'alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik perintahnya itu dia sukai ataupun perintahnya tidak dia sukai. Illa ayyumara bimaksiatin, kecuali apabila pemimpin itu memerintahkan untuk bermaksiat. Fa in umira bimaksiat fala sam'a wala ta'ah. Kalau pemimpin yang memerintahkan sesuatu yang berupa maksiat, maka tidak boleh didengar dan ditaati. Ya, Nabi SAW juga mengatakan, alaikum bitaqwallah, wajib atas kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Ya, kata para ulama, yang menjadi pemimpin kalau seorang budak itu kira-kira dia jadi pemimpin caranya benar atau nggak benar itu? Seorang budak kok iso jadi pemimpin? Kira-kira caranya yang ditempuh itu benar atau nggak benar? Nggak benar, tapi Nabi tetap mengatakan kalian mendengar dan taat meskipun pemimpin kalian adalah budak. Ya, dari kalangan budak kemudian jadi pemimpin. Ini pasti cara yang nggak benar. Ya, tapi meskipun demikian, kalau sudah naik menjadi pemimpin, tetap ditaati dan didengar perintahnya sepanjang dia muslim dan sepanjang dia itu perintahnya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudai wa la yastannuna bi sunnati. Akan ada kelak pemimpin-pemimpin sepeninggalku yang tidak berhukum dengan sunnahku dan tidak menggunakan petunjukku dalam kepemimpinannya. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Dan akan ada di antara mereka ini pemimpin-pemimpin yang berhati setan namun dalam tubuh manusia. Gambaran yang mengerikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat kalau aku mendapati pemimpin yang modelannya kayak tadi itu? Maka Nabi mengatakan, tasma' wa tuti'. Kau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin itu. Wa in duriba dhahruka, meskipun punggungmu dipukul, wa ukhida maluk, meskipun hartamu dirampas, fasma' wa ati'. Ditekankan lagi oleh Rasulullah, kau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan, yaqudukum bi kitabillah, yaitu pemimpin yang memimpin kalian dengan kitabullah. Ini menjadi syubhat di kalangan orang-orang Khawarij, di mana mereka mengatakan syarat pemimpin yang kita taati itu apabila dia berlandaskan Al-Quran kepemimpinannya, bukan berdasarkan undang-undang, kata mereka. Maka dijawab oleh para ulama, ad-dalil yufassiru ba'duhu ba'dha. Dalil itu saling menafsirkan, antara yang satu dengan yang lain nggak mungkin bertabrakan. Ya, maka kalau ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lain, maksudnya adalah memimpin kalian dengan kitabullah, yaitu selama perintahnya tidak bertentangan dengan kitabullah, selama perintahnya sesuai dengan kitabullah, meskipun itu tidak dari kitabullah. Ya, ini untuk mengkompromikan antara hadis-hadis yang lain yang tetap memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di halaman 17. Kata beliau, kana fihi sahabat wa kana fihi ba'da sahabat tabi'un wa tabi'una tabi'un wa hakadha ila zamanina fi ad-daulatil umayyah wa fi ad-daulatil abbasiyah. Hal sami'tum anna ahadan min ahli al-ilmi qala hadhihi al-wilayah ghairu mun'aqadah wa hiya batilatun
mukhalifatun lisyara'. Ini kalau ada bunyinya ini jadi baik. Atau dibagi dulu? Enggak. Nih yang sini iri nanti. Kalah. Hah? Kalau mau dibagi, kalau nggak kita review. Hah? Duh, ini nggak dapat, kasihan kan? Oh dikembalikan. Insyaallah. Kata beliau, mereka orang-orang Khawarij mengatakan bahwa kepemimpinan yang didapatkan dengan cara yang tidak syar'i, maka orangnya tidak sah disebut sebagai ulil amri. Maka dijawab oleh beliau, dahulu di zaman Bani Umayyah, Daulah Umayyah, kemudian dikudeta oleh Bani Abbasiyah. Ketika itu tidak ada seorang pun di antara ulama yang tidak menganggap pemimpin dari Bani Abbasiyah sebagai orang-orang yang tidak sah kepemimpinannya. Kalau Anda buka sejarah bagaimana dahulu Abbasiyun ya, menggulingkan kekuasaan Umayyun, bahkan sampai kudeta berdarah. Ya, namanya Abul Abbas As-Saffah, digelari dengan nama As-Saffah. Apa artinya As-Saffah? Yang suka menumpahkan darah. Ya, As-Saffah. Bahkan ketika itu, ketika dia sudah berhasil menggulingkan Daulah Umayyah, maka dia menggelar karpet di atas bangkai-bangkainya orang-orang Abbasiyah. Kemudian dia minta didatangkan makanan-makanan dan dia makan di atas bangkai-bangkai tersebut. Sampai seperti itu. Namun tetap pemimpinnya tadi sah menjadi pemimpin. Tidak ada ulama ketika itu, bahkan sebagian sahabat masih hidup di zaman tersebut, para tabi'in hidup di zaman tersebut. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan ini kepemimpinannya tidak sah karena diraih dengan cara yang kejam, dengan cara yang sadis. Tidak. Bukan berarti mereka ridho dengan perbuatan pemberontakan itu. Bukan berarti mereka ridho dengan kudeta tersebut, tidak. Ya, namun mereka menjalankan sabda Nabi SAW, karena Nabi memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, dan yang kedua untuk meredam gejolak. Maksudnya meredam gejolak ini, kalau ada pemimpin yang naik dikatakan tidak sah, ya, kemudian orang-orang ini mengatakan, wah ini harus dilengsarkan ini karena pemimpin yang sekarang ini tidak sah, maka melengsarkannya ini juga akan menimbulkan apa? Chaos. Ya, kemudian naik lagi pemimpin yang baru, pasti ada kelompok yang gak ridho. Oh gak sah itu pemimpinnya, cara kotor ini, ya digulingkan lagi. Nah penggulingannya ini juga terjadi apa? Chaos, terjadi huru-hara, bahkan nyawa melayang, darah tertumpah. Maka Islam menyudahi itu semua. Sudah. Kalau pemimpin sudah naik meskipun dengan cara yang kotor, dengan cara yang tidak sah, tidak syar'i, kalau dia sudah naik, sudah berhenti. Ya, dia sudah sah menjadi pemimpin. Nah, ini yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, di mana beliau membantah syubhat orang-orang Khawarij. Madaman nasu ajma'u wa masyatil umur khalas, kata beliau. Sepanjang manusia itu sudah sepakat dengan kepemimpinan fulan ini, kemudian roda kehidupan berjalan, khalas, sudah. Ya sudah selesai, biarkan dia jadi pemimpin. Lakin hakadal mafahim inharafat. Namun pemahaman seperti ini zaman sekarang ini berubah. Kalau kita ngomong seperti ini dianggap wah ini antek-anteknya rezim, wah ini bayarannya pemimpin, ya ini buzzer dan yang lainnya. Enggak, ini akidah. Silakan Anda baca kitab-kitab akidah para ulama salaf dari zaman ke zaman. Mereka menegaskan poin yang satu ini. Tujuannya sekali lagi demi untuk meredam gejolak tertumpahnya darah kaum muslimin karena kudeta-kudeta yang tidak kunjung henti-hentinya gara-gara masalah kepemimpinan. Kemudian yaqulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kaifa antum fi zamanil fitnah?" Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada manusia, bagaimana kalian apabila kalian hidup di masa-masa fitnah?
Maksudnya masa-masa fitnah di sini adalah di mana diuji keimanan seseorang di masa tersebut. Ya, diuji kesesuaian seseorang dengan akidah salaf di zaman tersebut. Ya, masa-masa fitnah ini penting karena keimanan akidah seseorang itu akan benar-benar nampak ketika di masa-masa sulit. Ya, ketika di masa-masa ujian. Ya, itu baru nampak. Ya, misalnya kalau kita sekarang sedang mendapatkan pemimpin yang adil, yang memakmurkan rakyatnya, yang mensejahterakan rakyatnya, maka nggak ketok wong-wong ini. Oh, kayaknya semuanya ini di atas pemahaman yang hak. Ya, kayaknya semua ini kaum muslim ini kayaknya di atas pemahaman yang hak. Karena pemimpinnya apa? Adil, soleh, mensejahterakan rakyatnya, bla 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 bla. Menang tapi. Tapi ketika ada pemimpin muslim dia, ya, kebijakannya itu dianggap menyengsarakan rakyatnya, kebijakannya dianggap gak benar. Nah, ini masa-masa ujian. Diuji kaum muslimin dengan adanya pemimpin yang zalim, adanya pemimpin yang tadi menyengsarakan rakyatnya, diuji. Nah, baru kemudian muncul orang-orang yang selama ini memang tidak berada di atas manhaj salaf. Bermunculan ketika itu. Mulai mereka melakukan pergerakan-pergerakan mencaci maki pemimpin, yang mengajak untuk revolusi, mengajak untuk reformasi, mengajak untuk menggulingkan dan seterusnya. Nah, itu baru ketahuan ketika masa-masa fitnah. Kalau masa-masa tenang nggak ketahuan. Makanya kayak sekarang musim hujan ini, seorang tukang talang, tukang genteng itu baru dia itu nampak kepiawaiannya, ya, dalam mengerjakan garapan itu ketika musim apa? Hujan. Ya, ketika musim panas gak ketok garapan itu tukang ini api apa enggak. Tapi ketika musim hujan semakin deras hujannya, ketahuan bagaimana kualitas garapannya tukang ini. Ya, semakin deras hujannya, kalau nggak bocor, wah ini bagus garapannya berarti. Ya, tapi kalau hujan gerimis-gerimis saja sudah bocor, nah ini berarti garapannya ya. Itu ketahuannya ketika musim hujan. Tapi kalau musim panas, nggak ketahuan. Ya, maka sekali lagi, masa-masa fitnah itu akan membuka kedok seseorang, ya, akan membuka topeng seseorang. Kalau masa-masa tenang, nggak kelihatan hakikat jati diri seseorang. Ya, pengalaman juga. Waktu malam-malam di rumah saya lagi lapar, kemudian melihat di meja makan ini ada roti, ya, ada donat gitu. Nah, kebetulan ini lagi lapar, langsung saya ambil, saya makan. Ternyata semut kok. Kebiasaannya saya harusnya diapakan dulu? Digedrop apa digedrop? Iya, digedrop dulu. Karena kalau enggak kelihatan itu semutnya, hampir menyatu dengan ya mesisnya itu tadi. Baru ketika digoncang, nah kelihatan hakikatnya. Putih Pak Nabi Putih. Nah, ini sekali lagi masa-masa fitnah. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada manusia, bagaimana kalian apabila kalian mendapati zaman fitnah? Qalu, kata orang-orang, wa ma dzalika yarhamukallah. Bagaimana itu masa fitnah? Wahai Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah merahmatimu. Kata Abdullah bin Mas'ud, fitnatun yashukku fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir. Ya, ada masa-masa fitnah di mana orang-orang yang kecil itu dibesar-besarkan, ditokohkan, yang sedangkan ulama ditinggalkan. Ya, jadi terjadi di zaman kita sekarang. Ya, orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan berani berbicara tentang agama karena retorikanya bagus, diangkat oleh netizen, diangkat oleh kaum muslimin, ditokohkan. Ya. Sedangkan yang ulama beneran justru ditinggalkan, ya, dianggap ini kaku, keras dan yang seterusnya. Wa yattakhidhuhan nasu sunnah, dan ini kemudian dijadikan oleh orang-orang sebagai sebuah sunnah, sebuah kebiasaan. Ya, orang yang gak ada nilainya diangkat-angkat, sedangkan orang yang benar-benar berilmu ditinggalkan. Akhirnya dijadikan sebagai sunnah. Fa idza ghayyirat qila ghayyiratis sunnah. Apabila dirubah kebiasaan itu, maka mereka mengatakan telah dirubah sunnah.
Jadi maksudnya gini, fenomena terjadi sekarang, di mana ada orang-orang yang dikategorikan termasuk di antara dua itu, yaitu ar-rajulul tafi yatakallamu fil amril amal. Orang yang bodoh, tidak punya kapasitas keilmuan, namun lancang berbicara tentang masalah-masalah yang besar. Masalah-masalah yang menyangkut kaum muslimin, menyangkut darah, menyangkut kepemimpinan, dan masalah-masalah besar berani dia ngomong. Ya, karena memang nyarinya ini apa? Ya, nyari viewers, nyari subscribers. Ya, pokoknya viral dulu. Itu sekarang yang dicari. Nah, ketika ada orang yang membantah fulan ini, yang sudah tersohor, sudah tenar karena konten-kontennya itu tadi, maka orang-orang akan mengatakan, wah fulan ini kok merubah agama. Jadi agama ini akan disandarkan oleh manusia kepada orang yang tadi nggak punya ilmu tadi. Ketika ada yang meluruskannya, yang meluruskan ini dianggap merubah-rubah agama. Ya, dianggap merubah-rubah agama karena mereka menganggap agama yang hak ada pada orang yang nggak punya ilmu tadi. Nah, maka terjadi seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud zaman-zaman fitnah itu. Kemudian beliau ditanya lagi, ini kalau lanjutannya nggak ada di buku, maka dari kaya Aba Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud ditanya lagi, kapan itu terjadi, wahai Abdullah bin Mas'ud? Fitnah seperti itu, zaman seperti itu. Kata beliau, idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Apabila banyak qurra di antara kalian, banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, hafid Quran di antara kalian, namun sedikit yang memahami di antara kalian. Terjadi seperti yang ada sekarang, di mana orang-orang banyak yang hafid Quran, ya anak-anak kecil, ya orang-orang yang dulu kita ketahui bagaimana track recordnya hafal Quran, ya, indah bacaan Qurannya, bagus bacaan Qurannya, namun tidak paham dengan apa yang dibaca. Dan ini juga kekeliruan dari sisi orang tua, sebagian orang tua juga, di mana seakan-akan anak itu kalau hafal Al-Quran itu menjadi sebuah kebanggaan, gak peduli dia paham atau tidak. Padahal kalau mau ditimbang, ini bukan kita meremehkan hafalan Al-Quran, tidak. Kalau mau ditimbang, mana yang lebih penting? Memahami Al-Quran dengan benar atau menghafalkan Al-Quran tapi gak paham? Memahami. Ya meskipun kalau digabungkan dua-duanya, ini nur ala nur. Nah kalau digabungkan dua-duanya, sudah hafal Quran, paham ya dengan apa yang dia baca, apa yang dia hafal. Ini cahaya di atas cahaya. Ya, namun jangan kemudian anak ini hanya diarahkan untuk menghafal Al-Quran saja, tapi arahkan mereka untuk paham dengan hafalannya itu. Diajarkan bahasa Arab, ya kemudian diajarkan tafsirnya yang benar, ya itu. Kemudian diarahkan untuk mengamalkan apa yang dihafalkan itu. Wa kathurat amwalukum, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika banyaknya harta-harta yang kalian miliki, wa qallat umanaukum, namun sedikit orang-orang yang amanah. Ya, banyak harta namun yang amanah sedikit. Wal tamasatid dunya fi amalil akhirah, dan banyak orang-orang yang mencari dunia namun dengan jargon-jargon akhirat. La haula wala quwwata. Paham ya maksudnya? Banyak yang mencari dunia tapi jargonnya apa? Akhirat. Ya dengan amalan-amalan akhirat. Kayak gini kata Abdullah bin Mas'ud, wa hadza asbaha haluna, kata Syekh, dan demikian kondisi kita zaman kita sekarang. Asbahal an ad-du'atu lis-salafiyah wa lil manhaj as-salafi idza takallamu yunzar ilaihim annahum ashabu bid'ah. Sekarang ini kata beliau, kalau ada seorang dai yang mengajak manusia kepada pemahaman para salaf, yaitu mengajak kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW, diajak kepada akidahnya para sahabat, namun orang-orang menganggap dai seperti ini itu adalah dai-nya ahli bid'ah. Seperti tadi, kita mengajak kaum muslimin untuk berpegang dengan akidahnya para salaf, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin, tidak memberontak kepada mereka, tidak mencaci maki mereka di depan umum, tidak mengkritik mereka di depan umum, karena itu bisa membuka pintu-pintu fitnah, hilangnya keamanan di dalam suatu negeri gara-gara
rakyat diajak untuk diprovokasi untuk membenci penguasa. Ketika kita mengajak kaum muslimin demikian, maka ramai-ramai orang-orang menuduh kita ini murji'ah, menuduh kita ini pengekor hawa nafsu dan yang lainnya. Wan nas yarawna anfusahum fima hum alaihi illa man rahima rabbuk annahum ashabul haq. Sedangkan orang-orang tadi yang sudah terpengaruh dengan akidah-akidah yang menyimpang, justru mereka lah yang merasa bahwa mereka yang di atas kebenaran. Sekarang terbalik. Ya, dai-dai yang rajin memprovokasi kaum muslimin untuk membenci kepada pemimpin, yang rajin mencaci maki pemimpin, lantang mengkritik kebijakan-kebijakan pemimpin di depan umum, yang kajiannya itu isinya orang kalau hadir di situ keluar dia benci luar biasa kepada pemimpin, bahkan ada keinginan untuk memberontak, mengangkat senjata kepada pemimpin. Dai-dai seperti ini dijuluki apa oleh orang-orang? Pemberani. Ya, dijuluki sebagai Umar bin Khattab yang zaman ini. Alhamdulillah. Ya, sebaliknya yang mengajak kaum muslimin untuk bersabar, menahan diri ya dari mengkritik pemimpin di depan umum. Ya, kalau ada kritikan-kritikan, ya maka cara yang diajarkan oleh Nabi bagaimana? Langsung kepada pemimpinnya, ya, langsung ya mengkritik di depan pemimpinnya, ya bukan di medsos, ya bukan di jalan-jalan. Nah, orang yang menyeru seperti ini dituduh dengan tuduhan-tuduhan sebagai ahli bid'ah. Yaqulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Kaifa antum fi zamanil fitnah?" Bagaimana kalian ketika berada di zaman fitnah? Apa maksudnya zaman fitnah? Kalau kata Ali bin Abi Thalib, "Idza lam yabqa minal Islam illa ismahu wa minal Qur'an illa rasmahu." Zaman fitnah itu adalah ketika tidak tersisa lagi dari Islam kecuali namanya tok. Ya, tidak tersisa lagi dari Islam kecuali hanya labelnya saja. Dan tidak tersisa lagi dari Al-Quran kecuali tulisannya saja. Ya, jadi Islam cuma KTP tok, Al-Quran cuma mushaf tok. Ya, tidak dibaca, tidak diamalkan, tidak dipelajari. Tulisannya masih ada. Ya, tapi ditinggalkan Al-Quran tersebut. Ini kata Ali bin Abi Thalib, zaman fitnah. Selesai, kemudian lanjut ke permasalahan berikutnya. Perkara-perkara yang mulai mengalami pergeseran, perubahan, yaitu mafhumul ghibah, ya, tentang pengertian ghibah. Kata beliau, ma'ruful ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu kata Nabi SAW, yaitu engkau menyebut aib saudaramu yang dia nggak suka kalau aibnya itu disebut-sebut. Nah, ya, ini pengertian ghibah, yaitu engkau menyebut aib saudaramu, cacatnya saudaramu, yang dia itu nggak suka kalau cacatnya tadi, aibnya tadi disebut-sebut. Kata beliau, taghayyar. Pemahaman ghibah ini berubah sekarang. Fa'asbaha likulli muslimin ghibah. Jadilah kalau kita membicarakan seorang muslim, maka itu langsung orang-orang mengatakan, jangan ghibah kamu. Kamu jangan ghibah, kamu jangan membicarakan aibnya fulan, membicarakan aibnya fulan. Tapi di sisi yang lain, illa liwaliyil amr, kecuali membahas aibnya pemimpin. Kalau aibnya pemimpin, tidak ada ghibah, halal. Ya. Kalau aibnya muslim, ghibah kamu jangan, haram. Ya ayyuhalladzina amanu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Digawakno dalil itu. Jangan sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Pasti kalian gak suka. Ini kalau kita menghibahi muslim biasa. Tapi kalau menghibahi pemimpin, halal. Enggak apa-apa, itu enggak termasuk ayat ini. Pengecualian kalau pemimpin itu kan. Ya. Waliyul amr, al-amir, al-wazir, al-rais sama saja. Baik itu tingkat yang paling tinggi, ya kalau di negeri kita presiden atau gubernur, ya atau
ya, wali kota atau yang semisal dengan mereka, malahu ghibah, tidak ada ghibah kalau membicarakan keburukan-keburukan mereka. Amrik fihi zaimatilghaw, ya keluarkan semua apa yang kau inginkan. Ya toko kabeh kalau sudah membicarakan masalah pemimpin, all out, nggak ada rem, semua dikulik habis sama dia. Ya, hadalah halal, seakan-akan mereka mengatakan ini kalau dagingnya pemimpin ini halal. Ya, ma'anal ulama min ahli salaf wa atba'ihim ila yaumina hadza yaqulun. Padahal para salaf, para sahabat sampai sekarang ulama-ulama mengatakan ghibatu waliyil amri akhtar min ghibati afradil muslimin. Menghibai pemimpin itu lebih berbahaya daripada menghibai individu-individu muslim. Paham ya maksudnya? Kalau kita menghibah pemimpin, yang menyebutkan aib-aibnya pemimpin itu lebih berbahaya daripada kalau kita menyebutkan aib fulan yang bukan pemimpin. Kok iso? Kenapa coba? Kenapa menyebutkan aibnya pemimpin ini dampaknya lebih berbahaya? Ini Islam itu memandang maslahat dan mudarat. Bukan berarti kita ini mendukung aib-aibnya pemimpin itu tadi, tidak. Tapi ada maslahat di balik itu. Ya kenapa kita dilarang menghibahi pemimpin lebih daripada kita menghibah muslim biasa? Kata beliau, lima yatarattab 'alaiha min fasad. Karena dampak dari menghibahi pemimpin itu akan ada kerusakan-kerusakan yang statusnya itu apa? Skalanya besar, nasional. Kita ambilkan contoh sejarah yang kadang terjadi. Kita ini kadang nggak ngaca sama sejarah. Ya, padahal sejarah ini harusnya dijadikan ibrah untuk kita sekarang. Lihat dahulu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, di mana Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dia itu menyebarkan aib-aibnya Utsman bin Affan kepada kaum muslimin. Utsman bin Affan, dia itu dulu nggak ikut perang Badar. Padahal betul nggak? Utsman nggak ikut perang Badar. Kenapa? Nah, istrinya, ya, yaitu siapa? Ruqayyah. Nabi memerintahkan Utsman bin Affan untuk menemani putrinya, yaitu Ruqayyah, yang merupakan istrinya Utsman bin Affan yang sedang sakit. Maka Utsman nggak ikut perang Badar betul, tapi nggak dibicarakan itu. Yang disebarkan itu apa? Ya, jadi kalau koran ya, ini Abdullah bin Sabah jualan koran, itu headline-nya Utsman bin Affan gak melok perang Badar, sebarkan. Nah, ketika kaum muslimin yang nggak tahu sejarahnya bagaimana Utsman bin Affan gak ikut perang Badar, bagaimana hatinya dia? Iya, mangkal sama Utsman bin Affan. Kok jadi pemimpin? Perang Badar itu adalah perang yang mulia. Kok pemimpin gak ikut perang Badar itu apa? Nah, mulai, ya kan? Tambah lagi Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Betul? Betul apa enggak? Kabur, bayangkan ini kalau tadi nggak ikut, memang nggak ikut dari awal. Ini kalau perang Uhud, melok Utsman bin Affan, tapi tengah-tengah perang kabur. Betul? Betul. Nggak gini kan? Tapi nggak disebutkan. Kenapa alasannya Utsman bin Affan kabur? Apa? Hah? Apa ya? Apa Rasulullah? Perintah bukan. Tapi kan beritanya Rasulullah. Itu betul beritanya Rasulullah. Berita bukan perintah. Yaitu datang berita bahwa Rasulullah telah terbunuh. Iya, ketika perang Uhud itu lagi kacau, di mana kaum muslimin dapat serangan balik dari Khalid bin Walid gara-gara 50 orang pemanah yang melanggar perintah Nabi SAW, dipukul balik sama Khalid bin Walid yang masih di posisinya kaum musyrikin. Ketika itu kacau balau, ya semburat, morat-marit istilahnya, kacau balau. Kemudian terdengar kabar Rasul SAW terbunuh. Ketika itu antum kalau di dalam posisi ikut dalam peperangan tersebut, bagaimana perasaan antum ketika di tengah-tengah perang terdengar kabar Rasul SAW terbunuh?
Ya sudah ditinggal pedangnya sudah bisa mulia, buat apa? Ya kan kita berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulnya terbunuh. Ya, daripada kita mati konyol, mending kita lari kabur. Padahal hoax, ya, padahal itu hoax. Dan Allah sudah mengampuni Utsman bin Affan. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Sesungguhnya orang-orang yang istilahnya kabur dari peperangan di antara kalian, sesungguhnya mereka ini digelincirkan oleh syaitan. Dan Allah sudah mengampuni mereka. Ini tidak disebutkan sama ini. Abdullah bin Sabah tidak disebutkan, ini disebutkan Utsman kabur dari perang Uhud. Nah, ini tadi dapat berita pertama wis mangkel, dapat berita kedua tambah mangkel lagi. Utsman bin Affan nggak ikut baiat Ridwan. Ya, baiat Ridwan yang di bawah pohon itu. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah dalam surat Al-Fath. Allah telah meridhoi orang-orang beriman yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Utsman enggak ikut itu baiat Ridwan itu. Ya, padahal ini baiat yang bersejarah disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an, tapi Utsman lagi-lagi enggak ikut. Oh, kok jadi pemimpin? Enggak disebutkan alasannya kenapa Utsman enggak ikut. Kenapa? Utsman sedang diputus oleh Nabi untuk masuk ke kota Mekah bernegosiasi dengan pemuka-pemuka Quraisy supaya diizinkan masuk Mekah melaksanakan umroh. Karena mereka dicegat ini, rombongannya Nabi dan para sahabat ini dicegat kalau oleh mlebu Mekah. Kata umroh, nggak boleh masuk Mekah, mohon balik Madinah dan Madinah. Tanggung sekali siti mana perjalanan. Maka Utsman diutus sana, niku. Ya, ketika itu terdengar kabar Utsman ternyata dibunuh di kota Mekah. Maka kemudian Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan membaiat mereka untuk berjanji setia. Kalau memang Utsman bin Affan dibunuh, kita akan melakukan perlawanan kepada mereka. Diambil baiatnya. Ya. Nah, ketika membaiat Utsman, ketika sahabat sudah dibaiat semua, kemudian Nabi SAW mengatakan, tanganku ini adalah tangannya Utsman bin Affan. Kemuliaan bagi Utsman diwakili oleh tangannya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak disebutkan sama Abdullah bin Sabah, karena memang tujuannya adalah untuk menanamkan kebencian kaum muslimin kepada Utsman bin Affan. Dan pokoknya disebut-sebutkan Utsman itu nepotisme karena memilih bolo-boloi dewi keluarganya sendiri untuk menjadi pejabat di kalangan pemerintahannya. Nah, Utsman bin Affan telah membakar mushaf Al-Quran. Benar, Utsman bin Affan telah membakar mushaf Al-Quran karena Utsman ketika itu hanya meresmikan satu mushaf saja, ya, agar tidak terjadi ya, perbedaan, bahkan sampai saling mengkafirkan gara-gara beda mushaf. Yang maka dibakar sama Utsman dan hanya ditetapkan satu mushaf yang resmi. Ya, makanya sampai sekarang dikenal dengan istilah Rasul Utsmani, gitu. Ini kan disebutkan. Yang disebutkan aib-aibnya sampai tertanam kebencian yang memuncak kepada Utsman bin Affan. Gampang Abdullah bin Sabah nyetirnya, ya, gampang. Mereka bergerak, ya, mengepung rumahnya Utsman bin Affan sampai akhirnya membunuh Utsman bin Affan. Awalnya dari apa tadi? Menyebarkan aibnya pemimpin. Gitu. Ini kalau kita mau berpikir, kenapa Ahlus Sunnah melarang untuk mengkritik, menyebutkan aib-aib pemimpin di depan umum, bukan dalam rangka kita membela aib pemimpin tersebut, tidak, tapi dalam rangka untuk meredam apa? Gejolak, yang meredam huru hara. Kita nggak mau negeri kita ini hilang nikmat amannya. Nah, makanya yang pernah merasakan situasi tahun 98 itu harusnya mengambil ibroh. Ya, mau nggak terulang lagi tahun 98? Mau bilang harusnya mengambil ibroh. Itu juga gara-gara ya, mencaci maki pemimpin. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan ini beliau membahas tentang ghibah yang sudah bergeser maknanya. Ghibah
Sebagaimana tadi disebutkan, menyebutkan aib saudara kita yang dia nggak suka kalau aib itu disebut-sebutkan ke orang lain. Ini hukumnya secara asal haram. Secara asal. Tadi dalilnya dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Ya, apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian tidak akan suka. Ini berlaku umum, baik kepada orang biasa, terlebih lagi kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. Ya, lebih dahsyat lagi keharamannya. Namun ada kondisi-kondisi di mana ghibah itu menjadi boleh, bahkan harus ghibah mau nggak mau. Nggak bisa enggak. Ada 6 kondisi. Kayaknya dulu pernah kita sampaikan ya. Ada yang bisa nyebutkan 6 keadaan di mana kita boleh menghibah, ya ini menyebutkan aib saudara kita. Kayaknya pernah kita sampaikan. Atau di sini atau di masjid yang lama, rahimahullah. Hah? Apa itu? Menyebutkan yang cacat. Ya, ciri-ciri saudara kita yang cacat. Ya, 1. Sudah mentek waktunya. Dan dikumpulkan dalam bait syair al-qathu laisa bi ghibatin fi sittatin. Ya, menyebutkan aib, membuka aib saudara, cacatnya saudara kita itu tidak dikatakan ghibah yang diharamkan pada 6 perkara. Yang pertama, ya, mustaftin, orang yang meminta fatwa. Nah, orang yang meminta fatwa, seperti suami istri. Ya, istrinya ini dia itu suka mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari suaminya. Maka si istri ini bingung, ya apakah saya ini tetap mempertahankan rumah tangga atau saya khulud saja, minta cerai kepada suami saya, karena saya nggak tahan dengan kata-katanya. Maka ketika dia bingung, dia perlu minta fatwa. Maka dia tanya kepada seorang ustaz atau seorang siapa yang bisa dimintai pendapat. Maka mau nggak mau dia sebutkan siapa? Aib suaminya. Nah ini dalilnya yaitu Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah, istrinya Abu Sufyan. Dia pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang pelit. Toh, aibnya bukan ini. Aibnya orang yang pelit. La yakfini wa waladi. Dia tidak mencukupkan aku dan anakku. Artinya tidak memberi nafkah yang cukup kepada aku dan anakku. Wa hal junaha alayya an akhudha malahu biduni ilmi. Boleh enggak aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladaki. Iya, ambil secukupnya apa yang bisa mencukupi engkau dengan anakmu. Ya, ini banyak sisi pelajaran-pelajaran. Tapi yang penting di sini Nabi tidak menegur Hindun ketika menyebutkan aibnya Abu Sufyan suaminya. Berarti itu menunjukkan boleh menyebutkan aib. Ya. Kemudian yang kedua, mutadhalimi, orang yang terdolimi. Maka boleh dia menyebutkan aib orang yang dolim itu tadi. Seperti misalnya Anda lapor ke polisi. Ya, misalnya Anda ditipu sama orang. Ya, Anda ditipu sama orang. Kemudian datang ke kantor polisi, Anda ditanya di SPKT itu. Ya, namanya siapa? Terus yang menipu Anda itu siapa nama orangnya? Ya, siapa yang menipu Anda itu? Nggak bisa kemudian Anda jawab, maaf Pak Polisi, saya nggak mau ghibah. Maaf Pak Polisi, saya nggak mau ghibah orang. Pokoknya ada yang menipu saya. Mulai mas, iya mulai mas. Sebutkan namanya nggak apa-apa, namanya Fulan, alamatnya di sini. Nek perlu ada fotonya, kasihkan fotonya juga. Kan aib itu, iya aib. Tapi ini dalam rangka untuk dalam rangka kita yang terdolimi. Kita ingin mengambil hak kita yang diambil oleh orang yang dolim. Maka boleh menyebutkan aibnya. Tapi batasannya itu tadi. Ya kalau sama polisi ya sudah biar diurus sama polisi. Ya jangan terus nanti diviralkan atau apa.
enggak, ini nanti dulu. Kemudian yang ketiga adalah mu'arif tadi, orang yang memperkenalkan. Misalnya saya dari luar kota, ada orang dari luar kota datang ke Beratan sini, nyari orang namanya Umar di kampung sini, tanya ke tonggo-tonggo, rumahnya Pak Umar di mana? Oh, Pak Umar di sini ada 10. Ya katanya, di sini Pak Umar namanya ada 10. Umar yang mana? Nah ini mau nggak mau harus menyebutkan ciri yang merupakan aslinya dia. Itu loh Umar yang dulu pecandu narkoba itu. Nah, misalnya. Atau itu loh Umar yang pincang itu. Itu aibnya dia. Maka boleh disebut hanya dalam rangka untuk mengidentifikasi. Ya, hanya untuk mengidentifikasi. Sudah nggak usah kebablasan, dibongkar kabel nggak usah. Kalau satu itu sudah tahu, oh Umar yang itu ya di nomor sekian rumahnya, sudah selesai. Dan kebablasan itu Umar yang itu anu juga, itu ini juga, nggak kita black offset ini sudah. Memang doyan riba dia. Secukupnya, sebagaimana babi, ya haram. Ya tapi ketika dalam kondisi darurat, kita di tengah hutan nggak ada makanan kecuali babi yang seliweran, ya boleh kita makan, tapi cukup hanya sebatas untuk apa? Melanjutkan hidup. Jangan terus dibungkus, kayak dibawa pulang ke rumah. Enak gitu. Iya, guna boleh. Batasannya sudah itu. Kemudian berapa tadi? 4. Yang keempat adalah muhaddir, orang yang mentahdir, memperingatkan. Ketika ada, insyaallah kita lanjutkan pada dan yaitu muhaddir, orang yang mentahdir atau memperingatkan orang lain dari bahaya seseorang. Baik itu bahaya dalam masalah agama atau bahaya dalam masalah duniawi. Ya kalau dalam masalah agama, misalnya kita mendapati ada seorang yang dia itu punya pemikiran yang menyimpang, maka kemudian kita peringatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk tidak mendengarkan ceramahnya fulan yang menyimpang ini, untuk tidak membaca buku-bukunya fulan yang menyimpang ini. Seperti kalau nggak salah di bulan yang lalu ya, kita peringatkan kaum muslimin dari seorang bapak profesor ahli tafsir di negeri kita, ya, yang membolehkan mengucapkan selamat atas perayaan hari raya orang-orang kafir. Ya, kita peringatkan, hati-hati, ini orang memiliki pemikiran Syiah Rafidhah. Ya, dan itu terbukti dari beberapa tulisan-tulisannya. Jangan sampai Anda mendengarkan ya ceramah-ceramahnya, jangan sampai Anda membaca buku-bukunya supaya tidak terkena syubhatnya. Kemudian juga kemarin kalau nggak salah kita peringatkan tentang seorang bocah yang sudah mabuk filsafat, ya, yang sudah mabuk filsafat, yang beberapa hari belakangan ini sedang naik daun, sedang viral, ya, yang banyak mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan kaum muslimin, ya, dengan statement-statementnya yang menyerang, mengkritik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kritikan-kritikan yang dusta. Maka kita peringatkan kaum muslimin, hati-hati, ini orang rusak akidahnya. Pemikirannya pemikiran filsafat, ya, bahkan dia sendiri mengakui dulu pernah menjadi seorang liberal, dia sendiri yang mengakui, ya, tapi gitu nggak kapok-kapok, masih membanggakan ilmu filsafat, ilmu kalam, ya, maka kita peringatkan kaum muslimin untuk tidak mengambil ilmu dari fulan tersebut karena punya penyimpangan-penyimpangan. Ini namanya mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya orang yang punya pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Demikian juga dalam masalah duniawi. Ya, dalam masalah duniawi kita mempraktekkan hal ini. Seperti misalnya, Anda pernah ya kongsi bisnis, pernah berbisnis sama fulan. Tapi ternyata kemudian Anda di tengah jalan itu difoto. Ditipu. Ya, ditipu Anda. Kemudian setelah itu berapa tahun setelahnya ada teman Anda yang diajak bisnis sama fulan ini juga. Maka kira-kira Anda, apakah teman Anda yang mau berbisnis sama fulan ini? Anda peringatkan, hati-hati kok bisnis sama fulan. Saya pernah tahun lalu bisnis sama fulan, ditipu saya.
Ya, modal saya diambil sama dia, bisnisnya nggak jalan, modalnya diambil sama dia. Katanya dijanjikan nanti sahamnya dibagi, tapi ternyata nggak ada, ditipu sama dia. Kalau mau diajak bisnis sama dia, iya, saya mau diajak bisnis, saya suruh nanam modal sama dia, hati-hati. Boleh nggak kayak gini? Hah? Boleh. Ya, untuk memperingatkan seseorang dari bahaya orang lain. Dengan menyebutkan aibnya tadi, ya tentu aib yang hanya berkaitan dengan poin yang sedang dibahas. Jangan melebar kemana-mana. Kau mau berbisnis sama fulan? Iya. Dia itu nanti ujungnya itu tahu selingkuh di setan di pondok. Nanti mana ini? Oh, coba offset. Ya sudah, yang dipermasalahkan adalah masalah bisnis. Sebutkan aibnya tentang masalah bisnis. Gak usah melebar kemana-mana. Fulan itu suka minum khamr, fulan itu suka zina, fulan itu offset sudah. Jangan, itu sudah masuk ghibah yang dilarang atau enggak? Iya, sudah masuk ghibah yang dilarang. Kemudian yang kelima yaitu wa mujahir fisqan. Ghibah yang diperbolehkan yaitu seorang yang terang-terangan menampakkan aibnya. Maka boleh Anda ghibahinya. Fulan ini tadi malam habis berzina nih. Duh, jangan itu ghibah. Ghibah gimana? Dia dewe masang status nang WA kok. Dia sendiri yang terang-terangan bangga dengan maksiatnya kok. Maka kita membicarakan dia itu tidak termasuk ghibah yang dilarang karena dia terang-terangan. Namanya ghibah itu kalau aib, dia nggak suka aibnya dibongkar, dia masih bongkar. Dia sendiri yang bangga dengan aibnya. Ya. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah waman talabal i'ana li izalatil munkar, yaitu seseorang yang minta bantuan orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi. Ya, contoh seperti misalnya kemarin ya ketika tahun baru, mungkin ada tetangga kita mau mengadakan pesta tahun baru. Ya, kita tahu ya ini mau merencanakan pesta tahun baru. Ya, kita lihat mungkin dia beli ya, khamr, nah, kemudian dia beli kembang api yang banyak. Ya, meskipun tidak diumumkan sama dia, tapi kita tahu kita tunggu itu. Ini aibnya dia. Ya, maka kita minta tolong kepada Pak RT atau perangkat setempat untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi, yaitu dengan melarang fulan tadi ya merayakan tahun baru dengan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah ini boleh Anda sebutkan aib yang berkaitan dengan poinnya itu tadi. Gak usah melebar kemana-mana. Ya, Pak RT lapor, ya, fulan tetangga saya nomor sekian ini, ya saya lihat dia ini rencana mau mengadakan pesta tahun baru, mengundang wanita-wanita, ya kemudian beli petasan, beli khamr, saya lihat kemarin, tolong ditindak Pak. Ya, karena kita terganggu dengan hal-hal demikian. Nah, itu boleh sebutkan aibnya yang berkaitan dengan permasalahannya. Tidak usah melebar kemana-mana. Nah, ini sekali lagi 6 ghibah yang diperbolehkan. Dan sebenarnya ada materi lagi tentang syubhat-syubhat sebagian orang yang menolak apa yang kita sampaikan tadi. Yaitu ketika kita mengkritik seorang dai yang menyimpang, dai yang sesat, ada sebagian orang yang baper. Ya, wah itu kajian kok isinya menghibah orang. Tapi ketika mereka mengkritik